وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين اللهم ارحمنا بالقرآن. Penyebab orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan menerima catatan amal dengan tangan kiri ayah bunda, lalu ditangkap, dibelenggu, dicemplungkan ke neraka jahim, dililit dengan rantai besi panas dari api yang panjangnya 70 hasta. Rupanya penyebabnya sederhana. Penyebabnya adalah hal yang prinsip. Yang pertama adalah tidak beriman pada Allah. Yang kedua, antisosial. Gampangnya tidak menjalankan hablum minallah, nggak jalankan hablum minannas. Itu orang yang gagal. Jadi kalau tidak beriman pada Allah yang segitu jelasnya, maka apalagi mereka mau berharap. Ya Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih kehidupan, Allah yang ngasih keluarga, Allah yang ngasih pendidikan, Allah yang ngasih kemuliaan, Allah kasih segala-gala, terus nggak beriman sama Allah. Buat apa arti hidup? Terus yang kedua juga antisosial, nggak berguna, nggak berguna bagi masyarakat. Dua ini adalah amalan yang menyebabkan orang gagal menerima catatan amal dengan tangan kiri. Tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayat nggak kenal Allah, nggak beribadah pada Allah, nggak tahu di mana Allah. Padahal udah ditunjukin ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Bunda nanti cari dalam surat Ar-Rum. Biasanya surat Ar-Rum tuh yang sering dibacain ayatnya ayat 21. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah min ayati an khalaqalakum. Tapi mulai dari ayat belasan sampai ayat 25. Nanti ayat Bunda cari min ayatihi. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kalian dari tanah. Faida antum bihi fasyarun dan tasyurun. Maka kalian menjadi jumlah manusia yang banyak. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dari diri kalian pasangan supaya kalian sakinah mawaddah warahmah.
Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, kalian bisa tidur pada waktu siang dan malam. Dan kalian bisa mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah tunjukkan petir yang menyambar. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, langit bisa berdiri tegak tanpa tiang. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah sebutin banyak sekali tuh. Ya bunda, nanti cari ya, yatim. Dan tanda-tanda kebesaran Allah nggak kelihatan sama dia. Kalau bagi orang yang ngerti tanda-tanda kebesaran Allah, kaget, getar hati. Tapi bagi orang yang nggak tahu, tenang aja hidupnya. Segitu terlihat jelas di depan mata, dia nggak tahu. Dia lahir dan melahirkan aja, nggak ada manusia yang bisa ikut campur. Kalau ayah bunda dalam hidupnya memperhatikan bagaimana proses hamil, kelahiran, anak tumbuh besar, itu aja tanda kebesaran Allah yang jelas. Tapi kebanyakan orang nggak sadar. Kalau melihat bayi keluar dari rahim, Allahu Akbar. Itu getar tuh. Bagi mereka yang hatinya ada Allah. Kalau nggak ada Allah, biasa aja. Sama juga kalau orang yang datang ke Baitullah, hatinya ada Allah, melihat Baitullah getar itu. Tapi ada orang yang ke Baitullah jalan-jalan doang, nggak ada rasanya itu, nggak ada rasanya. Maka ini orang yang gagal sampai penghujung hidup, nggak ada iman. La yu'min billahi azim. Mereka nggak beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengira semuanya tuh ayah bunda berjalan dengan apa adanya. Padahal ada harmoni yang indah sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Ada harmoni dibangunin pagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada harmoni udara yang enak di saat ini. Ada harmoni oksigen bisa dihirup. Ada harmoni yang detak jantung yang nggak usah dipikirin sama kita tetap berjalan. Ada harmoni mata yang bisa menatap, ada telinga yang bisa mendengar, ada lisan bisa berucap. Oh, insya Allah. Segitu agak berasa. Padahal lisan aja tuh, ayah bunda, salah gigit aja bisa langsung sariawan. Baru berasa sakit itu. Padahal kerjaan ngomong mulu. Tapi Masya Allah, baru dikasih sedikit aja. Ih, baru tahu tuh sakit ya. Gigi juga begitu. Pakai mulut. Baru dikasih sedikit aja. Bengkak gerahamnya. Atau ada luka di giginya. Ah, baru tahu. Dan nah biasanya begitu nggak ada, baru kita sadar. Sama juga pasangan. Kalau ada ngomel mulut. Begitu nggak ada, baru nangis. Kemarin saya diajak sama mama mertua takziah. Ini sahabatnya meninggal suaminya. 2 tahun stroke. Yang Uni sesel tuh kata beliau bertutur ke mama mertua saya.
Saya ngomel mulu. Padahal dia balik badan aja kagak bisa. Saya omelin terus. Ayo dong bangun. Di jalan kemudian saya bilang sama mama mertua saya. Hmm, giliran udah meninggal aja ya. Baru dah sayang. Ini masih hidup diomel-omelin mulu. Makanya ayah bunda yang masih hidup sayangin pasangannya. Ya, sayang, elus-elus. Orang ini manusia pilihan yang Allah kasih. Jangan diomel-omelin terus. Demikian juga anak, orang tua. Nah, biasanya begitu ya benar. Biasanya begitu. Kita ini sering nggak ngerti arti makna hidup yang mahal. Dan yang paling mahal dalam hidup kita adalah Allah. Jangan sampai nggak ketemu. Simple nih. Orang yang masuk neraka, segitu Allah hinakan, hanya gara-gara nggak ngerti hidupnya mau ngapain sih. Hidupnya mau ngapain. Karena la yu'minu billahil azim. Hanya gara-gara mereka nggak mau beriman. Kalau hal yang paling penting aja nggak dapet, apalagi yang hal-hal remeh. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini yang lebih gila lagi nih. Ya bunda, udah nggak ngerjain kebaikan. Kalau ada orang ngerjain kebaikan dilarang-larang sama dia. Apain sih ngurusin Palestina di Indonesia masih banyak orang yang susah. Padahal dia juga gak bantu orang yang susah di Indonesia. Ngapain urus anak yatim? Ngurus anak sendiri aja susah. Anak sendiri aja kagak diurusin sama dia. Pokoknya kalau ada orang melakukan kebaikan, waduh, komentarnya banyak lah. Komentarnya banyak. Dan ayah benar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Dan termasuk juga melakukan amal kebaikan karena Allah. Hatta amal-amalan yang simpel, sederhana. Ya benar. Jangan sampai nggak ada niat lillahi ta'ala. Jadi harus ada niat lillahi ta'ala. Bagi makan dari salah satu tanda ciri cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah akan memanfaatkannya. Yastamilu. Wa kaifa yastamilu? Para sahabat bertanya bagaimana cara Allah memanfaatkan dirinya. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, idza haballahu abdan ista'malahu. Kalau Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah akan manfaatkan dia. Bagaimana cara manfaatkan dia ya Rasul? Para sahabat bertanya. Yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mauti. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu amal-amal soleh untuknya sebelum hari-hari kematian. Hatta yardu anhu man haulahu, hingga begitu dia mati orang-orang semuanya ridho. Amalan sederhana yang Allah ilhami. Meskipun cuma ngasih makan. Meskipun cuma ngasih makan. Seorang pria lagi nyetir, nggak tahu saya ada cerita apa belum. Ah, ya, udah. Tiba-tiba Allah buat ada rasa dahaga, haus. Dia cari di mobilnya. Biasanya ada air. Nggak ada. Dan kemudian Allah tuntun matanya ngelihat warung. Dia berhenti di warung. Pinggir jalan. Lalu kemudian dia ambil dari peti air. Kemudian dia minum.
Dia duduk di kursi dan tiba-tiba matanya lagi-lagi Allah tuntun. Pemilik warung lagi ada dalam gerobaknya, lagi buka-buka buku catatan benar-benar napok jidat. Terus kemudian selesai dia minum, dia mau bayar. Berapa nih Pak airnya? Goceng 5.000, duit 5.000 dikasih. Terus sambil dia bayar, tiba-tiba Allah gerakin lidahnya, nanya, kayaknya lagi pusing banget Pak. Kenapa Pak? Ini Pak, banyak banget yang ngutang di warung saya. Ini saya lagi rekap. Berapa jumlah utangnya Pak? Gimana saya mau keluarga bisa hidup, modal cuma segini-gininya nih Pak, yang utang ada puluhan orang, 930.000 jumlah utang. Bunda, dengerin, orang miskin itu hanya bisa ngutang ke warung-warung yang orang miskin. Nggak bisa tuh. Ke toko-toko yang maret-maret namanya nggak bisa. Siapa nih yang mikirin nasibnya orang miskin? Pemerintah. Nggak usah diharapin, makin mahal hidup di Indonesia. Siapa yang mau mikirin? Ini yang mikirin orang-orang yang Allah gerakin hati. Kalau ada iman, semua mau jadi gampang untuk melakukan amal soleh. Kalau nggak ada iman, susah. Dan ditunjukin itu di buku catatannya. Dan Masya Allah, ada puluhan, lebih dari 30 orang ngutang di warung yang kecil itu, jumlahnya 930.000. Hatinya itu dibuat sama kaget deh. Ya Allah, pada ngutang segitu banyaknya orang cuma 930.000. Ini mah kalau saya lagi makan siang sama klien mah, sekali makan habis gitu. Atau kalau lagi saya turun ke lapangan golf, habis lebih dari segitu. Allah gerakin, kemudian dia ke mobil, diambil duit 1 juta. Lalu kemudian dia bilang, Pak, izin ya, saya bayarin utang orang-orang itu. Coba tolong dihapus. Ngelihat ada malaikat nganterin duit 1 juta, itu pemilik warung langsung ini bener Pak, bener. Langsung angkat tangan doa. Tapi yang terjadi, bunda, malu kali dia itu dan kaget sama respon pemilik warung, doain segitu ikhlasnya. Dia langsung ke mobil, dan dia bilang, ya Allah kok enak banget ya, nikmat banget ngebantuin orang susah. Dan sejak saat itu ya bunda, ada kebiasaan aneh. Apa kebiasaan aneh? Ketagihan. Nggak boleh ngelihat ada warung pinggir jalan, mampir. Pura-pura beli minuman, terus tanya, di sini ada orang-orang punya utang nggak Pak? Dan rupanya warung-warung kayak gitu ada catatannya. Dan Masya Allah saya bayarin nih Pak. Dan jumlahnya tuh, Ustadz, nggak tembus 1 juta, nggak ada yang tembus 1 juta. Dibayarin, dibayarin. Tapi Masya Allah, rupanya itu cara Allah memanfaatkan hidup. Nggak lama dari itu Allah panggil dia. Rame itu, ya kayak, dan keluarga banyak yang nggak kenalin. Begitu keluarga pada nyapa, orang-orang yang pada datang, mereka bertanya-tanya, Bapak, Ibu, mohon maaf, Bapak apanya almarhum, teman sekolahnya, kuliahnya, atau teman kerjanya, segala macam. Banyak yang jawab, kami juga belum terlalu akrab sama Fulan. Tapi yang kami tahu, beliau orang baik, karena bayarin utang kami. Iman.
Kalau dikerjain dengan iman pada Allah, ntar Allah kasih ilham. Melakukan amal-amal soleh yang nggak kepikiran. Dan nggak semua orang kuat. Nggak semua orang bisa. Ada lagi waktu kami tinggal di Sentul, biasa kami olahraga pagi di danau, keliling. Dari sekian banyak orang yang olahraga pagi, ada yang lari, ada yang jalan. Saya nandain ada seorang ibu yang rutin setiap pagi. Dia nggak pakai baju olahraga, tapi simple, di bawah tas, dan dia mengeluarkan suara-suara yang ajaib itu. Kalau suaranya dia keluarkan, dipanggil-panggil. Pada datang kucing. Dan Masya Allah, beliau siapkan makanan kucing. Dan Masya Allah, keren. Saya bilang, wow, inspirasi. Ya, sedemikian banyak orang yang Allah ilhami untuk ngasih makan kucing-kucing liar. Ada yang Allah ilhamin ngurus yatim di Nagrak, samping kota wisata Cibubur. Dulu ada mentor saya, Kak Yasin almarhum, santri yatimnya 200. Nggak ada yang bayar. Begitu beliau meninggal, baru tahu kita dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata, jemaah masjid-masjid sekitar baru tahu. Ketika anaknya bilang kepada jemaah bahwa ini santri-santri, makannya nggak kurang dari 10 ton sebulan beras. Allah, keren. Segitu Allah muliakan. Jika habullah dan kalau Allah cinta kepada seorang hamba istamalahu, Allah manfaatin dia. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Allah manfaatkan dia. Yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mauti. Allah kasih dia mengerjakan amal-amal soleh sebelum hari-hari kematian. Hatta yardo anhu man haulahu. Hingga begitu dia mati, kita baru tahu tuh amal-amal soleh dahsyat banget yang dikerjain sama dia. Udah ibadah kagak mau, kalau ada yang ngerjain kebaikan, wah julidnya minta ampun. Nih model-model gini. Dan masih banyak ya Bunda. Nggak usah, nggak usah dengerin, nggak usah dipusingin. Model-model yang kayak begini yang Allah cerita ayat 33 dan 34 masih banyak. Kalau kalian nggak percaya, lihatin aja postingan-postingan Gaza. Mereka yang korban perang, mereka yang kelaparan, ada ajakan bantu mereka, itu yang komen. Di Indonesia masih banyak orang miskin, ngapain bantu-bantu? Masih banyak. Padahal kata Rasulullah SAW, al-muslim al-muslim kal jasadil wahid. Muslim dengan muslim lainnya seperti satu tubuh. Kalau ada yang tersakiti, maka seluruh tubuh merasakan. Dan dua, kegagalan orang-orang yang masuk neraka, menerima catatan amal dengan tangan kiri. Satu, mereka nggak nemu Allah, tidak beriman pada Allah. Yang kedua, mereka nggak peduli untuk berbagi makan pada orang miskin. Antisosial. Jadi, hablum minallahnya gagal, hablum minannasnya gagal. Dan orang-orang beriman tuh ya benda, sama tamu seneng kalau kedatangan tamu.
Orang beriman tuh kalau bicara, bicara yang baik. Atau kalau nggak bisa, diam aja. Orang beriman tuh memuliakan tetangga. Orang beriman itu kalau ada duri di jalan atau apapun yang menyakiti orang lain, dia singkirkan. Orang beriman itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang paling ngasih banyak manfaat kepada sesama. Kalau hidup memikirkan diri sendiri dan keluarga aja, semua orang begitu. Tapi kalau hidup ini mulai memikirkan nasib orang lain, apalagi nasib orang banyak, apalagi nasib seluruh umat, ah, itu manusia pilihan. Manusia pilihan Allah. Ada tetangganya yang belum bisa ngaji, ajarin. Ada keluarganya belum sholat, pikirin, bantuin. Sampai dia sholat. Ada yang belum nutup aurat, kasih penutup aurat. Ada yang belum dapat pendidikan, pendidikan, kasih pendidikan. Ah, nggak perlu juga nyari pujian kalau dalam melakukan amal soleh. Ibadah pada Allah dan melakukan amal soleh nggak perlu pujian. Biasanya kalau menjelang pilpres sama pileg ini, banyak nih amal soleh bertebaran. Tiba-tiba ambulan gambarnya ada caleg semua itu. Sama calon, nggak perlu tuh amal soleh yang begitu. Karena amal soleh itu hanya buat Allah. Yang tintar dikejar sama Bunda Nur Latifah sama teman-teman itu sekarang lagi rame. Jadi, dah buat Allah aja kita bekerja. Buat Allah. Dan bermanfaat buat sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah semuanya. Warahmatullahi Mudah wabarakatuh. sehat warahmatullahi walafiat. wabarakatuh.